Wanar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Saat kita memasuki Desa Wanar, kanan kiri sejauh mata memandang akan kita lihat hamparan sawah yang pasca panen dengan tanah-tanah lahannya. Setelah kita melalui perjalanan sekitar 1 km, sekarang kita sudah masuk Desa Wanar. Untuk pertigaan yang pertama kita kemudian belok kiri untuk menuju arah ke timur menuju Tulung Kampung Peternak. Di dalam Desa Wanar banyak bangunan-bangunan yang bisa sebagai tanda. Ada Masjid Al-Mubarak, Masjid Ma'wal Mutakin. Sebelah kiri akan kita temui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lamongan. Alhamdulillah, dan sekarang kita telah sampai di Dusun Tulung, di mana kita akan menuju ke kandang milik Pak Suyitno, merupakan pusat edukasi peternak yang dengan tagline Tulung Kampung Peternak. Ini jalannya jalan yang hanya sekitar 3 meter. Kita lurus ke utara. Ya, di kanan kiri ada budidaya tanaman juga. Ada macam-macam rumput hias juga. Kemudian kita belok kiri. Nah, ini jalannya masih pakai kadel ya, karena lahan kandang kita memang berada di sekitar pemukiman sawah. Dan alhamdulillah kita udah nyampe. Inilah tempat diskusi para teman-teman yang dan kita sekarang sudah berada di tempat bertemunya teman-teman para peternak, yaitu yang berada di Dusun Tulung, Desa Wanar, Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kami semua dari teman-teman Tulung Kampung Peternak selalu berlatih bagaimanakah kita mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, dari episode yang kemarin kita sudah membuat pupuk padat organik, dan pagi hari ini kita akan membuat pupuk daun dari bahan dasar urin domba yang nantinya akan dipandu oleh Mas Burhan yang setia menemani kita, sehingga teman-teman nanti bisa secara detail bagaimana cara pengolahannya. Monggo Mas Burhan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya dari KUB Bakti Alam yang sebagai pendamping untuk pembuatan pupuk daun di Desa Wanar ini. Di kelompok apa Pak namanya Pak? Tulung Kampung Peternak. Nah, di kelompok Tulung Kampung Peternak. Pertama, bahan-bahannya yang saya sebutkan di sini ada beberapa bahan, yaitu yang pertama pastinya yang kita optimalkan adalah limbah dari peternakan domba itu sendiri, yaitu limbah cairnya. Ini adalah urin domba. Lalu kita manfaatkan limbah lainnya yang biasanya dibuang, padahal ini sangat bermanfaat untuk berbagai hal yang terutama di peternakan dan pertanian, yaitu air kelapa. Ini banyak sekali dibuang. Lalu kita pakai gula, tetes gula atau molase. Setelah itu mikroba cair. Lalu yang banyak dikesampingkan, padahal ini manfaatnya juga bagus, yaitu adalah MSG atau yang bisa kita sebut dengan micin. Nah, dan yang terakhir adalah daun sirsak. Nah, ini dia daun sirsak yang udah dihancurkan. Pertama, kita masukkan dulu urin domba. Urin dombanya dimasukkan ke tong fermentasi. Siap. Nah, setelah masukkan urin domba, selanjutnya adalah air kelapa. Ya, semua. Setelah air kelapa, masukkan daun muris atau daun sirsak. Daun sirsak ini bagus untuk tanaman,
dia mengandung senyawa yang bisa buat menangkal hama. Sudah dicampur itu. Jar. Selanjutnya masukkan fermentator, biofermentator, atau yang bisa disebut dengan mikrobanya. Setelah mikroba penuh. Nah, setelah masukkan biofermentatornya atau mikroba cairnya, kita masukkan gula tetes atau molase. Siap. Sudah. Terakhir adalah micin atau MSG. Micin ini berfungsi untuk memperkuat akar, menumbuhkan akar baru, dan juga menyuburkan daun. Demikian tadi adalah proses dari pembuatan pupuk daun organik pastinya, dan kita memanfaatkan limbah yang biasanya tidak terpakai menjadi dimanfaatkan dengan baik untuk pertanian dan juga meningkatkan taraf ekonomi dalam peternakan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah bahan-bahan yang kita mix tadi difermentasi selama 3 hari dan hasilnya akan menjadi pupuk organik vegetatif cair. Jadi pupuk cair vegetatif yang fungsinya apa, nanti yang fungsi dan aplikasinya akan dijelaskan oleh Mas Burhan. Mas, kalau sekarang ini kan petani kita ini kan lagi nampak sawah itu lagi mau benih yang kedua. Nah, untuk aplikasi dari pupuk ini gimana? Pertama, fungsi dari pupuk vegetatif ini adalah merangsang akar. Iya, dia menumbuhkan akar dengan baik, terus menumbuhkan daun secara baik, segar. Dia mengandung natrium dan kalium. Itu yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan akar sama daunnya. Dan disemprot. Iya, disemprotkan di akar di bawah. Lalu setelah di penanaman dalam waktu jangka 3 minggu dia disemprotkan di daun atas. Jadi tanahnya disemprot dulu pakai ini. Tanamannya ditanam dulu. Nah, setelah ditanam dia main siram bawah. Ya. Setelah siram bawah 3 minggu, dalam waktu 1 minggu sekali. Setelah 3 minggu itu kita semprotkan di atas. Oh gitu, 1 minggu sekali. Iya. Dan itu nanti akan tanam subur, ijo royo-royo nek wong Jawa ngarani, dan juga tidak mudah didekati oleh hama. Nah, soal hama itu di dalam pupuk ini terkandung namanya itu senyawa asetogenin. Ya, yang senyawa dia asetogenin. Bersifat antifidan. Nah, antifidan itu dia menghambat serangga, melalui nafsu makan serangga itu jadi berkurang. Jadinya serangganya tidak mau makan tanamannya. Jadi oke teman-teman, alhamdulillah pelatihan kita pagi hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua, para petani, kadang-kadang dulur petani semuanya aja. Kalau mau belajar tentang pertanian secara modern tetapi masih tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh nenek moyang kita, silakan datang langsung ke kampung kami, yaitu Tulung Kampung Peternak. Kami mempunyai tempat yaitu Pusat Edukasi Peternak. Semoga bermanfaat. Hidup petani kaya sejahtera. Jadi teman-teman, dari proses-proses pembuatan semua yang bahan-bahan untuk difermentasi, baik pupuk padat organik maupun pupuk cair organik, maka jangan lupa kita pakai biofermentor. Biofermentor ini merupakan mikroba yang bisa merubah bahan-bahan yang sudah kita mix tadi. Nah, bahan ini bisa Anda dapatkan di toko atau minimarket Pitulung, yaitu milik Bapak Suyitno, Tulung Wanar, Pucuk, Lamongan, dan dijamin.